Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jamil Saiful. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana cara membuat formulir PPDB atau penerimaan peserta didik baru menggunakan Google Form, sekaligus nanti setelah diisikan spreadsheet-nya, setelah terisi Google Form-nya, maka dia akan otomatis jadi sebuah formulir yang berbentuk PDF. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langkah yang pertama, kita masuk ke dalam Drive. Ini Drive-nya. Setelah itu, kalau yang bagi yang belum membuatnya, maka buat seperti ini. Nah, ini ada Google Form, kita klik Google Form. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, Google Form-nya dibuat, baik itu dari mulai header-nya, ya ini boleh saja membuatnya. Kemudian baru kita mengetikkan pertanyaan ataupun isian-isian pertanyaan yang akan nantinya diisi oleh calon peserta didik baru. Dimulai dari nama lengkap, kemudian hingga ke apa yang kita inginkan, misalnya dari ke riwayat pendidikannya. Nah, setelah ini jadi, maka di sini ini ada tertulis satu respon, one responses, kemudian di sini ada spreadsheet-nya. Nah, untuk menjadikan formulir ini sebuah blanko yang nantinya akan otomatis mengirimkan kepada email kita sebagai peserta atau peserta didik baru ataupun wali peserta didik baru, maka kita harus membuat yang namanya formulirnya. Nah, formulirnya bisa kita buat dulu di Microsoft Word seperti ini. Nah, kita lihat dulu di Microsoft Word-nya. Nah, ini formnya. Nanti kalau bagi yang menginginkan, nanti saya akan sertakan. Nah, seperti ini. Setelah kita buat seperti ini, nah ini supaya terhubung nanti dengan spreadsheet yang akan kita buat, maka kita harus menguploadnya. Ini kita upload. Nah, nanti setelah di-upload, nah seperti ini sudah di-upload. Nanti kita tunggu sebentar. Saya cari dulu. Saya buat menjadi Google Docs ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Setelah diupload, nanti kita buatkan ini caranya. Misalnya tanggal, maka kita isikan ini. Kita bisa ambil dari sini. Nah, ini. Kemudian ini memakai rumusnya atau kode-kodenya menggunakan tanda panah ke kiri 2 kali, kemudian ditutup tanda panah kanan 2 kali. Nah, misalnya seperti ini nih. Misalnya nama lengkap, ini harus sesuai. Kita kopikan saja dari sini. Nama lengkap, kemudian Ctrl C. Kita masuk ke formulir. Nah, ini kan harus sama persis karena hilang satu huruf saja. Nah, kita pastikan di sini. Nah, hilang satu huruf saja, maka dia tidak akan masuk nama ataupun isian yang sudah kita buat di sini. Nah, itu. Ini kita buat. Setelah buat seperti ini sampai dengan isian paling akhir. Nah, di sini sampai dengan nomor sertifikat PAUD misalnya, karena ini PPDB untuk jenjang SD. Nah, sampai sini kita buat dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, ini. Nah, sampai sini harus sama dengan ini. Huruf per hurufnya harus sama. Maka lebih baik dikopikan saja. Kemudian awali dengan tanda panah atau tanda lebih kecil 2 kali ditutup dengan tanda lebih besar 2 kali. Atau tanda panah kanan dan kiri ya, 2 kali 2 kali. Sama semuanya cara membuatnya.
Nah, setelah ini selesai, maka ketika kita ini kirimkan, misal saya akan kirimkan ya. Nah, ini sudah jadi. Coba nanti saya akan praktikkan ya. Karena kalau punya saya di sini menggunakan Gsight ya. Kalau untuk tutorial Gsight sudah saya praktikkan, sudah saya contohkan di video sebelumnya. Misalnya nanti saya buka dulu ya, linknya ya. Ini misalnya saya sebagai orang lain, email orang lain misalnya. Nah, ini bentuk Gsight saya. Saya klik yang info ppdb di sini. Ini playernya. Kalau player saya buat menggunakan Canva. Kemudian ini sebagai orang lain saya klik. Nah, akan berbentuk seperti ini. Sama dengan yang saya buat tadi. Yang saya buat tadi sama dengan ini ya. Nah, ini kan ini sebagai editor, kalau ini sebagai pengunjung, sebagai orang lain. Nah, kemudian saya isikan di sini, misal saya isikan. Nah, caranya jangan lupa Bapak Ibu nanti pilih setelah tampil di responses begini, masuk ke extension, kemudian add-ons. Add-onsnya jangan lupa kita pilih yang autocrate. Nah, nanti di sini ada autocrate. Kalau punya saya sih sudah pakai autocrate ya. Wih, kerennya lampuan tingpet teh. Murah tuh saya deket tamannya. Itu bisa belum beli. Belum beli. Kapengan ya yuan aing kadang leungit. Modul ngerti Pak ieu kabung sapoe Nah, ini autocrate-nya, autocrate. Ini sudah terinstall. Kalau belum terinstall berarti harus diinstal dulu, install dulu. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini autocrate. Autocrate-nya nanti buat baru. Kalau yang sudah di setting autocrate-nya, maka sudah munculnya nanti seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Apa saja yang harus dibuat? Nah, kita edit nih seperti saya kasih contoh, misal ini yang belum dibuat dari awal. Job name, kemudian pilih formnya. Formnya bisa ambil dari sini, form drive. Nah, form dari drive berarti. Di drive ini kan sudah ada tadi formnya. Nah, ini. Nah, masukin ke situ form drive-nya. Cari yang form drive. Nah, yang ini. Klik yang ini. Ini yang klik yang kita buat tadi, yang sudah pakai dengan tanda panah kiri 2 kali, tanda panah kanan 2 kali. Nah, kalau sudah masuk tampilannya, maka nanti akan seperti ini. Nah, ada di sini. Nah, muncul seperti ini, kemudian klik next. Nah, nanti yang sudah ditandai dengan tanda panah kiri 2 kali, tanda panah kanan 2 kali, dan ininya disesuaikan seperti yang tadi. Semuanya sudah tanpa ada label di atas. Biasanya kalau ada kesalahan nanti di sini ada label di atas, ada yang belum. Kemudian klik next. Nah, ini kita kasih nama formulir misalnya ya. Kemudian kita next juga. Ini bisa diisi, bisa tidak. Boleh kita kasih folder untuk khusus ppdb misalnya. Kemudian next lagi, ini nggak usah diisi. Kemudian ini juga nggak usah. Klik next. Nah, di bagian sini ini share dokumen yes, kemudian jadikan ini PDF. Ini ikutin saja seperti ini, yes, kemudian no, email address dimasukkan, tinggal copy paste saja dari sini. Tinggal dikasih tanda panah kiri 2 kali, tanda panah kanan 2 kali di awal dan ujung. Nah, di sininya kita kasih nama formulir ppdb misalnya. Kemudian klik next dan sudah selesai, kita klik save. Nah, sudah selesai, baru nanti kita bisa mengisikan seperti
pada umumnya mengisi borang atau belangko PPDB menggunakan email saya misalnya. Kemudian nama lengkap, bisa nama lengkap peserta didik. Kemudian nicknya, ini saya percepat saja ya. Nah, ini sudah terisi, maka nanti akan tampil di isian spreadsheet-nya seperti ini. Nah, ini isian karena tadi saya mengisinya hanya untuk contoh saja. Maka nanti kita cek email, apakah di emailnya sudah masuk. Nanti sudah berbentuk file PDF yang masuk ke dalam email kita. Nah, itu nantinya sebagai bukti bahwa ini sudah kita daftarkan atau kita masukkan di pendaftaran PPDB kita. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa kita print. Nah, ini untuk penerimaan peserta didik baru yang saat ini misalnya. Ini belangko kita dan saya buat ini semirip mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan di formulir peserta didik yang ada pada Dapodik. Mungkin itu saja berbagi pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan formulir ini, nanti saya akan sertakan di deskripsi. Kemudian saya juga akan, kalau misalnya ini formulirnya ingin di copy, silahkan di copy, nanti saya kirim sebagai editor. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.